Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Tentunya sehat semuanya ya. Baik, untuk hari ini kita masuk pada mata pelajaran fikih, yaitu tentang zakat fitrah. Ada yang tahu zakat fitrah? Baiklah, mari kita bahas tentang zakat fitrah. Apa sih itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah zakat jiwa atau nafs, yaitu zakat dari setiap muslim yang berupa makanan pokok yang tentunya mengenyangkan. Zakat fitrah di setiap negara itu pasti berbeda-beda, sesuai dengan kondisi makanan pokok di daerah tersebut. Tujuan zakat fitrah sendiri adalah untuk membersihkan jiwa dan mengembangkan amal perbuatan yang baik. Terus, apa sih yang jadi hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah? Ya, anak-anakku harus tahu, zakat fitrah itu adalah kewajiban, ya, karena itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, yaitu Surah At-Taubah ayat 103, ya, yang artinya seperti ini. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, selain dari ayat Al-Quran tadi yang menyatakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah, ada juga dari hadis Rasulullah SAW, ya, yang artinya demikian. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari ayat Al-Quran tadi ada surat At-Taubah ayat 103, dan demikian juga dari hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib hukumnya. Lalu, apa yang menjadi syarat bagi mereka yang akan membayar zakat fitrah? Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Lalu yang kedua, orang tersebut masih hidup saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Lalu syarat yang ketiga, yaitu bahwa umat muslim ini memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan juga keluarganya pada saat malam hari raya Idul Fitri. Nah, itu syarat-syaratnya, ya. Selanjutnya, beberapa waktu yang termasuk dalam pengeluaran zakat fitrah. Dari slide yang ada di sini, ya, anak-anakku bisa melihat ada 3 waktu yang dapat digunakan untuk pelaksanaan zakat fitrah. Ingat, ada 3 waktu, ya. Waktu yang pertama disebut waktu mubah atau boleh, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan.
Lalu yang kedua, ada waktu wajib, yaitu harus, ya. Nah, waktu wajib ini adalah sejak matahari terbenam di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Id. Itu waktu wajib. Lalu waktu yang ketiga yang tepat untuk membayar zakat fitrah ada disebut waktu sunnah atau afdal, ya, yaitu di mana waktunya ini adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, sementara dua waktu yang lain ini sudah bukan termasuk membayar zakat fitrah. Dua waktu ini adalah, yang pertama ada waktu makruh, yaitu waktu sesudah sholat Id sampai terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Waktu yang berikutnya adalah waktu haram. Kenapa sebut haram? Karena waktu ini sudah melewati terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, kalau sudah lewat, ya, dari waktu ini sudah tidak termasuk ke dalam zakat fitrah. Ini sudah termasuk dalam sedekah atau sedekah, ya. Itu waktu-waktu untuk pelaksanaan zakat fitrah. Baik, berikutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah golongan fakir, yaitu mereka yang bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, hanya untuk cukup hidup, untuk hidup saja, ya. Terus yang kedua ada golongan miskin. Golongan miskin ini hampir sama dengan fakir. Mereka memiliki harta tapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saat itu saja. Itu miskin, ya. Lalu yang ketiga ada amil. Amil ini adalah orang-orang yang mengelola, mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. Itu amil, ya. Berikutnya ada mu'alaf. Nah, pasti kalian sudah sering dengar kata-kata mu'alaf. Mu'alaf ini adalah mereka, ya, orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam, ya. Jadi masih baru dalam memeluk agama Islam. Itu mu'alaf. Terus yang keempat ada riqab. Riqab ini siapa? Nah, riqab ini adalah budak, ya, atau hamba sahaya yang baru saja dimerdekakan. Baru saja merdeka, mereka sudah bukan budak lagi tapi baru saja, sehingga mereka belum memiliki harta. Nah, ini juga berhak menerima zakat fitrah. Lalu yang keenam ada gharim. Nah, gharim ini artinya adalah orang-orang yang sedang terlilit hutang. Jadi ceritanya orang-orang ini banyak sekali hutangnya dan mereka membutuhkan bantuan. Itu adalah gharim. Itu juga berhak menerima zakat fitrah. Lalu yang ketujuh ada golongan fisabilillah, ya. Golongan fisabilillah ini adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu fisabilillah. Nah, yang kedelapan, golongan kedelapan itu adalah golongan Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah mereka yang sedang dalam perjalanan untuk perbuatan yang baik, ya, namun mereka kehabisan bekal. Nah,
mereka ini berhak untuk menerima zakat fitrah. Baik, Ustadz harapkan kalian sudah jelas ya beberapa hal mengenai zakat fitrah ya. Baik, mungkin itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Ustadz akhiri untuk materi kali ini, materi fikih tentang zakat fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.